Di video sebelumnya aku udah buat video tentang bagaimana caranya mendirikan tenda Merapi Mountain seri Cantigi 2. Nah, di video kali ini saya mau mengulas sedikit bagaimana spek dari tenda Merapi Mountain seri Cantigi 2. Nah, buat kalian yang masih penasaran apa aja reviewnya, gimana speknya, worth it enggak dengan harganya kayak gitu. Nah, ini kalian harus tonton sampai habis biar kalian nggak salah pilih dalam memilih tenda ya. Selamat datang di Saldi Al-Maliki Channel. Brand-brand dari Merapi Mountain ini bisa dibilang untuk kalangan premium ya, atau bisa dibilang speknya itu wah, mewah dan lain sebagainya, tapi harganya juga di atas rata-rata gitu, tapi masih terjangkau sih teman-teman. Untuk harga dari tenda Merapi Mountain ini dibanderol di angka Rp700.000. Sebenarnya lebih tepatnya itu Rp699.000. Nah, kalau kalian pengen beli langsung aja ke online store-nya Merapi Mountain ya. Nah, itu nanti kalian juga akan kena ongkirnya. Itu udah pasti kalau kalian beli online, kecuali kalau kalian lokasinya itu nggak jauh-jauh dari outdoor store-nya Merapi Mountain ya. Lalu untuk tenda Merapi Mountain seri Cantigi 2 ini udah ada footprint ya. Footprintnya itu persegi 4 menyesuaikan dari inner layer. Nah, footprintnya ini punya PU yang berada di atas rata-rata ya. Footprintnya itu memiliki PU di angka 2000 mm dan itu sudah sim tape. Jadi tenda ini sudah cukup kuat untuk menahan kelembaban yang berasal dari tanah kayak gitu. Jadi kadang kita kan ngecamp gitu kan nggak sadar, ya sadar nggak sadar sih tenda itu masih ada airnya kayak gitu, atau lembab lah. Atau mungkin kita masang tenda itu di atas rumput, nah itu kan pasti ada airnya tuh, air apa ya, air dari tumbuhan lah kayak gitu. Nah itu fungsinya footprint itu untuk menahan biar airnya itu nggak sampai masuk ke dalam tenda. Jadi teman-teman yang pakai tenda ini tuh akan merasa nyaman dan nggak akan merasa lembab kayak gitu. Lalu untuk outer layernya ini PU-nya berada di bawah dari PU-nya footprintnya. PU-nya itu berada di 1500 mm dan juga udah same tip. Jadi tiap dari jahitan-jahitan yang ada di outer layer itu sudah sudah dilapisi oleh lapisan yang anti air kayak gitu. Jadi kalian kalau naik gunung pakai tenda ini tuh nggak akan merasa khawatir untuk tenda itu rembes, apalagi bocor kayak gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya itu lebih merasa nyaman untuk PU-nya itu yang khusus outer layer ya, itu berada di 2000 atau 3000 PU kayak gitu. Nah itu jadi itu udah aman banget. Tapi di Merapi Mountain yang seri Cantigi 2 ini masih di angka 1500. Jadi kalau untuk saya pribadi masih mengkhawatirkan apabila bawa tenda ini naik gunung di musim hujan kayak gitu. Tapi teman-teman yang udah pernah coba naik gunung di musim hujan pakai tenda ini, kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana review kalian ya. Nah itu bisa buat referensi juga, bisa jadi referensi bagi teman-teman yang pengen beli tenda ini. Jadi teman-teman yang pengen beli itu nggak khawatir apakah tenda ini worth it dengan harga segitu, kayak gitu teman-teman. Lalu untuk frame-nya itu udah nggak pakai fiber ya. Jadi tenda ini udah pakai frame aluminium, jadi cukup ringan. Tapi meskipun udah pakai frame aluminium, tenda ini masih cukup berat kalau menurut saya untuk kapasitas 2 orang. Jadi tenda ini tuh beratnya berada di angka 2226, gampangannya 2,2 kilo kayak gitu ya. Nah, untuk tenda ukuran 2 orang ya, tenda ini masih cukup berat ya. Sebenarnya masih bisa dikurangi lagi. Atau mungkin kalian kalau pengen naik gunung pakai tenda ini nggak usah bawa footprintnya ya. Jadi footprintnya itu karena berada di PU-nya 2000 kayak gitu, jadi kalian bisa bayangin sendiri beratnya kayak apa gitu kan. Jadi footprintnya nggak usah dibawa, jadi langsung inner sama outer layernya aja, sama frame dan tendanya dan pasaknya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa juga sih kalau sebenarnya kalian nggak mempermasalahkan tenda ini berada di bobot 2,2 kilo ya. Kemudian untuk akses masuk ke tenda ini menyediakan 2 pintu ya, pintu depan dan belakang itu sebenarnya sama aja, cuman ada perbedaan di kedua pintu ini.
Pintu yang pertama itu resletingnya dari bawah ke atas untuk membukanya dan atas ke bawah untuk menutupnya. Itu resletingnya berada di tengah tenda, jadi membelah dari pintu tenda kayak gitu teman-teman. Nah untuk pintu yang satunya itu pintu yang menyamping ya, jadi menyerong. Jadi terserah teman-teman mau pasang pintunya yang depan yang mana, yang belakang yang mana, itu bebas. Jadi nggak ada nggak ada perbedaan ya. Jadi bebas saja teman-teman mau masang yang mana kayak gitu. Lalu di bagian teras nih, di bagian vestibul itu ada tempatnya ya. Ya kurang lebih setengah meter lah. Cukup untuk kalian masak, cukup untuk kalian naruh barang-barang kalian yang kotor, misal kayak sepatu atau sendal gunung kalian, kemudian alat masak, kompor, nesting dan lain sebagainya kalian taruh luar dan kalian bisa istirahat nyaman di tendanya kayak gitu. Jadi tenda ini menyediakan teras, gampangnya kayak gitu ya. Bisa untuk masak, bisa untuk naruh barang kotor dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke bagian tendanya. Nah di bagian tenda ini kita bisa temukan banyak sekali mesh ya. Jadi 80% dari inner layernya itu adalah mesh yang bagian atas ya. Jadi fungsinya mesh ini untuk mengurangi pengap ya, pengap yang ada di dalam tenda. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngerokok di dalam tenda, itu nggak khawatir untuk asapnya biar gampang keluar. Tapi sebenarnya nggak disarankan juga untuk kalian ngerokok di dalam tenda. Ya gampangnya untuk mengurangi pengap lah, biar ada sirkulasi udara yang keluar masuk kayak gitu. Cuman yang saya sayangkan dari tenda ini adalah di bagian outer layernya itu, yang bagian ventilasinya ya, yang bagian jendela atasnya itu nggak ada pengaitnya ya, nggak ada pengait untuk biar jendelanya itu terbuka. Nah jadi ya agak susah saya menjelaskannya. Jadi kalian tinggal lihat aja gambar yang saya sediakan di sini. Nah itu nggak ada pengaitnya kayak gitu teman-teman. Lalu di bagian dalam tendanya itu ada hanger lamp di bagian tengah-tengah ya. Di bagian atas itu ada hanger lamp yang bisa kalian gunakan untuk naruh lampu tenda kayak gitu. Nah jadi tendanya itu nggak gelap-gelap banget lah kayak gitu ya. Kalian bisa taruh lampu tenda di atas itu, kemudian digunakan untuk penerangan di dalam tenda kayak gitu. Lalu di dalam tenda ini juga ada saku tenda ya, ada pocket, ada 2 buah. Emang disediakan tenda ini 2 buah karena tenda ini hanya untuk 2 orang kayak gitu. Cuman yang saya sayangkan adalah ketika pintu dari inner layernya itu terbuka, itu nggak ada pengait yang bisa digunakan untuk mengaitkan pintu yang bagian inner layer. Nah jadi pintu tendanya itu harus dimasukkan ke dalam pocketnya itu biar pintu tendanya itu nggak kewer-kewer gitu loh teman-teman, paham nggak? Karena nggak ada pengaitnya. Beda dengan pintu yang ada di outer layer. Pintu yang ada di outer layer itu ada pengait. Ketika kalian selesai gulung gitu ya, itu ada pengaitnya yang bisa kalian kaitkan agar pintu tendanya itu nggak terbang melayang-layang kena angin kayak gitu gampangnya ya. Jadi nggak mengganggu, itu fungsinya pengait. Cuman yang di bagian inner layer ini karena nggak ada pengaitnya, jadi pintu tendanya itu harus kalian masukkan ke dalam pocket biar nggak mengganggu aktivitas kalian yang misalnya kalian pas masak gitu kan, kalian khawatir pintu tendanya kena api, kena panas, ya kalian harus masukkan gulungan pintu tendanya itu ke dalam pocket. Nah sayang banget sebenarnya nggak ada pengaitnya ya. Kemudian ada lagi minus yang ada di tenda ini. Minus ini saya dapat dari pengguna tenda ini ya. Menurut dari si pemakai tenda ini ya, tenda ini sebenarnya kurang hangat katanya. Kurang hangat itu karena mungkin kebanyakan mesh itu bisa jadi, atau mungkin karena outer layernya itu kurang tebel. Nah itu bisa jadi kemungkinan, atau mungkin jarak dari outer layer yang bagian pinggir itu, yang bagian bawah itu kurang mepet ke tanah sehingga mempermudah sirkulasi udara. Ya emang plus minus sih. Jadi sirkulasinya lancar, sirkulasi pertukaran udara dalam dan luar itu emang gampang. Cuman ya minusnya kurang hangat kayak gitu. Tapi ya nggak masalah juga, kalian kalau misalnya kurang hangat kalian bisa pakai SB kan gitu ya. SB itu gunanya untuk menghangatkan badan kalian ketika di gunung. Jadi sebenarnya tenda itu kurang hangat atau apapun itu ya, jadi kalian bisa disesuaikan dengan kondisi badan kalian ketika pakai tenda ini. Kemudian untuk rekomendasi saya terhadap tenda ini bagi kalian yang masih bingung ya, saran saya kalau kalian punya tenda ini, mending kalian pakai tenda ini ketika musim panas. Saya tidak menyarankan kalian pakai tenda ini ketika musim hujan. Kenapa? Karena outer layernya itu PU-nya cuma 1500 mm. Meskipun udah semi-tape dan mungkin bisa dibilang anti bocor kayak gitu ya, cuman saya masih mengkhawatirkan dengan ketebalan PU-nya. Jadi kalau misalkan kalian memaksakan naik gunung pakai tenda ini, lebih baik kalian bawa flysheet juga ya, untuk jaga-jaga lah biar kalian nggak, mungkin komplainnya nggak kebanyakan gitu ya sama produknya. Jadi ya
lebih baik kalian bawa flysheet untuk jaga-jaga kayak gitu. Oke teman-teman, segitu dulu ulasan saya tentang tenda Merapi Mountain seri strategi 2. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video yang ada di channel saya, subscribe-nya ya. Di like, di share sama teman-teman kalian. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari Malik pamit. Bye bye.